Saya Afifah Putri, NPM 29. Saya akan menjelaskan mengenai gambaran dari globalisasi. Nah, globalisasi itu merupakan sebuah fenomena atau proses masuknya budaya luar atau budaya global ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, globalisasi juga merupakan integrasi internasional yang terjadi karena adanya pandangan dunia terhadap aspek produk, perdagangan, ekonomi, atau juga aspek kehidupan dan aspek kebudayaan di setiap negara. Nah, globalisasi juga adalah proses transformasi berbagai dimensi kehidupan sosial manusia yang mengarah kepada suatu pusat budaya tertentu. Faktor yang menandakan globalisasi itu mulai memasuki ke dalam kebudayaan kita sehari-hari adalah adanya kecanggihan teknologi dan internet yang merupakan faktor utama dalam globalisasi yang mendorong adanya ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya di seluruh dunia. Sejumlah orang mengatakan kalau globalisasi ini tuh ada pada saat zaman modern, tapi bila kita melihat dalam sejarah-sejarah di seluruh dunia, globalisasi ini sudah ada sejak zaman revolusi industri. Kalau tidak salah, revolusi industri ini merupakan zaman di mana zaman revolusi industri ini sangat bergantung kepada impor atau perdagangan yang terjadi di seluruh dunia ini. Nah, dengan adanya globalisasi ini, negara-negara lain sangat bergantung kepada ekonomi dan budaya yang ditawarkan oleh negara-negara kuat agar mereka sendiri dapat menopang kehidupan mereka berdasarkan efek dari globalisasi ini. Kemudian globalisasi ini menimbulkan perubahan banyak di belahan dunia, di mana setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan bentuk pemerintahan yang telah mereka sahkan sebelumnya. Nah, perubahan itu terkadang berpijak kepada salah satu peraturan atau kebijakan negara mengenai sistem kapitalisme dan industrialisasi. Nah, sedangkan itu dampak dari globalisasi kan ada dampak baik ataupun buruk. Nah, dampak dari globalisasi ini sangat beragam dari berbagai banyak aspek yang dapat berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari. Dari pola hidup, gaya hidup, serta pola penggunaan barang yang banyak menggunakan barang impor yang merupakan salah satu dampak dari globalisasi itu sendiri. Penggunaan barang impor ini menyebabkan setiap negara terus memproduksi barang dan akan digunakan oleh orang atau individu yang menggunakan produk tersebut. Nah, selain itu, arus globalisasi dalam aspek produksi ini menjadi titik poin utama. Selain aspek produksi, aspek konsumsi juga menjadi salah satu permasalahan atau titik poin lainnya. Di mana masyarakat ini sangat menyukai barang-barang yang misalkan memiliki merek terkenal atau barang-barang dengan produk dan kualitas yang baik atau bagus. Nah, hal ini tuh mengakibatkan masyarakat tersebut menjadi konsumtif dan dalam artian sebuah perilaku konsumtif ini perilaku yang banyak mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh suatu negara atau suatu brand atau suatu pabrik produksi
yang membuat individu menjadi candu atau suka untuk berbelanja atau membeli barang terus-menerus, yang akan mengakibatkan individu tersebut tidak dapat menyimpan penghasilan yang ia dapatkan sebelumnya. Nah, globalisasi ini mengubah kebijakan di seluruh negara. Dengan konteks sebelumnya, negara menggunakan sistem kapitalis untuk menertibkan rakyatnya dan menghasilkan banyak dampak yang buruk. Nah, dampak buruk ini merupakan dampak dari globalisasi yang belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Nah, efek dari dampak buruk tersebut diantaranya terjadi kelaparan di mana-mana, perang, kekerasan, dan kejahatan diskriminalisasi yang terjadi di seluruh dunia. Dalam kurun waktu 1996 sampai 1896 sampai 1914 terdapat banyak pertumbuhan sistem kapitalis itu sendiri, yang merupakan kapitalis global pada setiap pertumbuhan perekonomian di seluruh dunia. Melalui perkembangan kapitalis ekonomi global memiliki besar skala dalam per kapita pertumbuhan perekonomian global di seluruh dunia menjadi sebuah norma yang hingga kini masih tetap dilaksanakan. Ketika terjadinya Perang Dunia Kedua beberapa tahun silam, merupakan peristiwa yang sangat membuat seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia ini, termasuk perekonomian dunia, memburuk atau bahkan jatuh. Nah, globalisasi ini tidak lepas dari sistem kapitalisme yang terjadi pada zaman revolusi industri. Begitupun juga dengan pengerjaan produk yang akan didistribusikan ke seluruh dunia masih menganut sistem kapitalis. Banyak negara pemegang kuasa tertinggi memanfaatkan kekayaan sumber daya yang dimiliki dan disalurkan kepada pasar bebas global. Nah, negara-negara pemegang kekuasaan tertinggi itu apa aja sih? Jadi ada Cina, Asia Tenggara, India, Eropa Timur, dan Amerika Latin. Nah, negara-negara yang sebelumnya disebutkan berlomba-lomba untuk mendapatkan investasi modal dan tidak mengalami insiden hambatan tarif yang kapan saja bisa terjadi. Nah, hambatan tarif ini merupakan kenaikan tarif yang tidak duga-duga dan dapat menaikkan tarif tidak terbatas atau unlimited yang membuat suatu negara memiliki hambatan dalam melakukan investasi tersebut. Nah, namun seiring berjalannya pertumbuhan ekonomi, tidak dapat memprediksi banyaknya negara-negara yang mengalami krisis perekonomian yang mengakibatkan pasar keuangan tidak stabil atau cenderung menurun. Nah, hal ini dapat dikategorikan salah satu bentuk arus globalisasi yang dirasakan oleh seluruh dunia. Pembahasan selanjutnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses untuk menjangkau pendidikan dan pekerjaan. Jadi kemiskinan ini merupakan sebuah permasalahan global di mana setiap negara memiliki angka kemiskinan yang tinggi dan belum terrealisasikan untuk mencari solusi mengatasi kemiskinan ini. Karena kemiskinan ini merupakan masalah global, setiap negara memiliki cara masing-masing untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di negara mereka. Nah, salah satunya adalah memperluas lapangan pekerjaan agar orang yang berada di ambang kemiskinan dapat memperoleh pekerjaan dan dapat memperbaiki hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik. Penyeimbangan keuangan sangat berperan penting bagi
orang yang baru bekerja untuk menstabilkan perekonomiannya agar dapat menyelesaikan suatu masalah ketika mereka tidak memiliki pemasukan sama sekali dan cenderung memiliki pengeluaran sehingga hal ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Selanjutnya, menggratiskan biaya pendidikan bagi orang yang tidak mampu, serta mempermudah akses untuk memperoleh kesehatan yang secara gratis, serta mendapatkan perlindungan yang ekstra untuk warga yang tidak mampu. Hal ini ditujukan agar kita dapat mengurangi tingginya angka kemiskinan secara bersama-sama dan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang sempat tertunda karena masalah global ini. Untuk memperjelas gambaran umum mengenai globalisasi, saya akan menampilkan sebuah cuplikan video animasi atau video yang dapat memperjelas gambaran globalisasi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Globalization is the term used to describe the way countries are becoming more interconnected, both economically and culturally. Globalization is an international process driven by trade, investment, technology, and finance. This process has effects on the environment, on culture, on political systems, on economic development and prosperity, and on human physical well-being in societies around the world. Globalization is not new, though. For thousands of years, people, and, later, corporations, have been buying from and selling to each other in lands at great distances. One such example is the famed Silk Road across Central Asia that connected China and Europe during the Middle Ages. But what exactly drives globalization? Over the past 20 years there have been significant developments in both communications and transport technologies. The introduction of specialized bulk carriers and container ships has helped to reduce the cost of transport and greatly increase the volume of world trade. Recent developments in communications technology, especially the development of the internet and email, enable people anywhere on Earth to have access to and distribute vast amounts of information. The production and distribution of goods and services is increasingly dominated by very large companies known as transnational corporations, TNCs. The business links of TNCs create a more integrated world economy where decisions made in one country can affect people in other parts of the world. Kesimpulan dari globalisasi ini adalah sebuah proses atau fenomena yang merupakan perubahan dunia dengan masuknya budaya luar atau budaya global yang mengakibatkan perubahan susunan tatanan dunia dengan fenomena globalisasi tersebut. Nah, fenomena globalisasi ini dapat menimbulkan dampak baik ataupun buruk tergantung bagaimana individu dapat menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan adanya perubahan budaya yang disebabkan oleh masuknya globalisasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, kemiskinan memiliki hubungan erat dengan globalisasi karena kemiskinan ini merupakan masalah global yang hingga saat ini masih menjadi perhatian dunia karena belum ada solusi untuk menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, solusi yang dapat kita lakukan selain membuka lapangan pekerjaan, serta kita harus memudahkan akses untuk mempergunakan pendidikan, kesehatan, serta akses perlindungan lainnya guna menurunkan angka kemiskinan yang terjadi di negara-negara termasuk Indonesia sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.